Selamat pagi. Halo, perkenalkan saya Angela Delvi, mahasiswi Universitas Brawijaya, Fakultas Vokasi Minat Film dan Televisi. Nah, dan hari ini saya akan mewawancarai narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Profesor Widodo yang merupakan Rektor Universitas Brawijaya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan podcast bareng Prof hari ini. Sama-sama. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana, Prof? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Ini tadi pagi-pagi kita sudah bangun, kemudian upacara hari lahirnya Pancasila. Ya, baik. Beliau ini merupakan sosok yang sangat inspiratif. Baik, Prof. Boleh dong, Prof, diceritakan bagaimana pendidikan Prof dari sarjana saat menempuh S1 hingga magister dan doktor? Ya, jadi waktu lulus SMA ya, itu saya memang pengen belajar tentang life science. Jadi ilmu-ilmu biologi itu saya tertarik. Kenapa tertarik? Karena saya itu besar di desa. Orang tua saya petani, sehingga saya setiap hari melihat tanaman, padi, kedelai, dan salah satu yang mengusik saya pada saat waktu itu adalah petani itu kan susah ya, karena banyak hama gitu, kira-kira ada wareng. Saya tuh berpikir saya pengen mempelajari, dan saya berusaha untuk memahami tentang biologi itu sendiri. Nah, sehingga itu kenapa akhirnya saya waktu mengambil pilihan, saya mengambil untuk belajar di biologi di Universitas Brawijaya. Itu kira-kira. Jadi S1 saya itu di Universitas Brawijaya, jurusan biologi. Nah, waktu S1 saya lebih tertarik di bidang biomedik. Jadi waktu skripsi saya juga itu biologi molekuler, yang waktu itu lagi top-topnya ilmu biologi sel dan molekuler. Kira-kira begitu. Kalau untuk saat menempuh magister sendiri bagaimana, Prof? Sama. Jadi waktu saya lulus S1, ini cerita unik. Jadi kadang-kadang kehidupan itu mengalir, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita desain. Tetapi saya yakin bahwa desain dari Tuhan itu jauh lebih sempurna daripada keinginan kita. Kira-kira begitu. Nah, waktu saya lulus itu diantaranya saya pengen jadi pengusaha. Betul, pengen jadi pengusaha. Setelah lulus, kemudian saya pulang ke rumah, ingin berusaha. Waktu itu saya sempat berusaha jadi peternak ayam. Oh, bagus itu, karena dalam peternak ayam potong itu kan siklus panennya cepat itu. Sehingga saya sempat panen 2 kali, ingat saya. Dari panen 2 kali itu lumayan lah pendapatan kita. Tapi habis itu sama orang tua, kamu cari kerja saja di kota, jadi guru, jadi dosen. Kira-kira begitu. Jadi orang tua saya juga menginginkan saya jadi dosen. Dan kebetulan saya juga, kayaknya saya juga suka gitu. Suka ngejar, suka meneliti, suka keilmuan. Waktu itu saya daftar, ada beasiswa namanya beasiswa Ju Project dari pemerintah ya. Nah, waktu itu saya daftar S2 di ITB. Alhamdulillah diterima, sehingga S2 saya dapat beasiswa itu. Dan waktu S2 sama, saya mengambil waktu itu yang ilmu yang lagi agak ngetren lagi, ilmu biologi itu namanya genetika molekuler. Nah, saya juga akhirnya belajar genetika molekuler di ITB. Kalau untuk program dokternya bagaimana, Prof? Program dokter juga sama ya. Jadi setelah lulus S2, karena beasiswa itu beasiswa ikatan dinas, sehingga saya harus ngajar di Universitas Brawijaya. Nah, setelah saya balik ke UPI dalam waktu mungkin 1 tahunan lah ya kira-kira. Terus kemudian saya lanjutkan sekolah S3 di Jepang. Di Jepang saya juga ngambil bidang yang sama ya, molecular biology, tetapi lebih konsentrasinya ke biomedik. Saya sekolahnya di medical school yang ada di Universitas Tsukuba di Jepang, kira-kira begitu.
Kalau perjalanan Prof sendiri sampai ke Jepang itu bagaimana? Karena kan pasti sangat menginspirasi ya. Itu menarik. Iya. Menarik. Jadi begini, waktu saya berangkat ke Jepang, itu saya berangkat dengan tanpa memperoleh supporting finansial dari siapapun. Jadi saya berangkat ke Jepang untuk sekolah S3 itu saya cuma di satu tiket, one way tiket Untuk berangkat ke Jepang. Nah, sebelum berangkat memang saya kontakkan dengan salah satu profesor yang ada di sana, dan profesor ini pun tidak menjanjikan apa-apa ke saya. Iya. Tapi saya yakin saya mencoba. Gitu. Waktu itu saya juga nggak punya banyak uang, jadi saya punya tabungan yang kira-kira cuma bisa hidup untuk 3 bulan. Ya, saya berangkat one way ticket pergi ke Jepang. Nah, awalnya ya saya diskusi dengan profesor dan seterusnya. Dan alhamdulillah pada awal-awal saya dapat supporting dari profesor. Dan juga karena di Jepang itu kalau nggak dapat beasiswa, sekolah kan bayar. Iya. Bayar mahal loh sekolah Jepang itu. Nah, untuk bayar sekolah dan seterusnya saya harus punya uang. Dan uang yang dari profesor saya ini kan saya sebagai asisten, research assistant ya. Nah, kalau research assistant ini statusnya mahasiswa, kita menurut imigrasi itu dibatasin jam kerjanya, sehingga kita nggak mungkin dapat jam kerja yang banyak, sehingga uang kita yang terima juga nggak banyak. Sehingga untuk menutupi itu saya harus kerja part-time. Setiap hari saya kerja part-time dan juga melakukan studi di kampus. Itu yang saya lakukan selama 4 tahun di Jepang. Di Jepang. Ya. Sebelum balik lagi ke Indonesia. Betul. Oh, baik. Prof sendiri saat menempuh pendidikan sarjana tadi kan tertariknya ke bidang MIPA. Nah, apakah Prof itu memiliki cita-cita di bidang tersebut selain pengusaha? Iya. Jadi saya pengennya juga ngajar, meneliti. Meneliti juga. Betul, meneliti dan mengajar. Jadi karena saya menyukai ilmunya, sehingga saya ketika saya belajar itu senang. Jadi tidak merasa terbebani dengan ketika proses belajar. Sehingga adik-adik juga itu menjadi penting. Sebenarnya semua keilmuan, bidang ilmu, program studi, itu sudah didesain bahwa program studi itu ada manfaatnya, ada penggunanya setelah lulus. Tetapi tergantung dari adik-adik. Ketika kita kuliah dengan baik dan rajin, ilmu kita banyak, insya Allah akan mudah untuk bekerja. Karena orang mau menerima kerja kita ketika kita memang punya kapasitas, punya ilmu, dan itu kita bisa peroleh melalui proses. Tetapi kalau kita kuliah bidangnya kita nggak suka, nggak mau belajar, otomatis kan kita dapat ilmu, kompetensi kita akan rendah. Begitu lulus, siapa yang menerima kerja, kan gitu kira-kira. Jadi kembalikan kepada kita, ya. Selama kita menyukai, kita bekerja keras mencari ilmu sebanyak-banyaknya, meningkatkan kompetensi kita. Insya Allah semua itu nanti akan diatur sama Tuhan. Kira-kira begitu. Oke, kalau Prof sendiri apakah pernah terpikirkan menjadi sosok penting sebagai rektor di universitas ternama? Iya, saya kira itu tidak pernah. Tidak pernah. Ya, kita tidak pernah berpikir, bermimpi, dan juga istilahnya memplanning atau memprogram pun tidak. Ya, sama sekali tidak. Yang ada di pikiran saya pada waktu itu adalah saya suka jadi dosen. Saya suka meneliti, saya suka ilmunya, ya saya bekerja sebaik-baiknya di situ. Sehingga waktu itu ya penelitian saya banyak, tulisan-tulisan saya itu banyak, bisa dicek nanti di Scopus atau Sinta, karena concern saya ada di situ. Di sisi lain, pengembangan karir sebagai dosen nanti jadi dapat tugas tambahan, jadi ketua jurusan, jadi dekan, jadi rektor, itu sifatnya hanya tugas tambahan. Jadi kalau dosen, kalau kita niat jadi dosen, jadi pendidik, itu karirnya itu bukan jadi rektor, bukan jadi dekan, bukan jadi ketua departemen, tetapi karirnya adalah
bisa jadi profesor, guru besar. Nah, kira-kira begitu. Nah, waktu itu cita-cita saya ya cuma ya kalau memungkinkan saya pengen jadi profesor dengan asumsi bahwa profesor itu kan eh, bayangan saya waktu itu ilmunya akeh kan gitu ya. Iya, Ilmunya ilmunya banyak banyak. profesor, ilmunya banyak kan gitu. Ya dengan cara meningkatkan kapasitas saya, banyak belajar, banyak meneliti, bekerja sama dengan mahasiswa, kira-kira begitu. Mahasiswa itu penting. Bagi saya mahasiswa itu teman teman kerja, Teman kerja. teman kerja saya betul. Saya tidak akan pernah jadi profesor kalau saya nggak punya mahasiswa. Karena yang membantu saya melakukan penelitian mahasiswa. Mahasiswa. Saya bisa ngajar karena ada mahasiswa. Saya kadang-kadang punya eh, mendapatkan istilahnya pengetahuan-pengetahuan kan mahasiswa. Iya. Kalau saya ngajar di kelas, itu biasanya saya jarang bercerita panjang. Saya lebih senang diskusi. Diskusi. Nah, dengan diskusi itu ternyata bagi mahasiswa juga menguntungkan kan, sehingga dia berusaha untuk berpikir kritis. Tetapi bagi dosen juga menguntungkan. Karena kadang-kadang apa yang dipikirkan mahasiswa, pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa itu nggak pernah muncul di pikiran kita. Nah, dari situ ya akhirnya kita bisa berpikir lebih banyak, lebih komprehensif dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas. Nah, sehingga sebenarnya dengan mengajar itu juga menambah ilmu bagi saya. Sehingga mahasiswa itu betul-betul bagi saya itu teman, teman belajar, teman mengembangkan ilmu. Ya, tentu kita ada kewajiban untuk membimbing dan seterusnya. Dan dalam proses membimbing pun bagi saya tetap saya anggap bahwa mahasiswa itu bukan suruhan saya, Iya. bukan orang-orang yang kemudian saya kasih hanya tugas ini tugas itu, tapi betul-betul bahwa kita belajar bersama. Kira-kira begitu. Kalau Prof sendiri kan saat menempuh pendidikan nih dapat beasiswa ya, Bro? Apa Ya, saya dapat beasiswa itu waktu S2. S2? Ya, waktu S2 itu full saya dapat beasiswa dari pemerintah waktu itu. Nah, waktu S3 saya sampaikan tadi bahwa di awal-awal itu nggak ada beasiswa, nggak ada beasiswa. Cuman kalau di Jepang uniknya itu yang beasiswa yang dominan itu kan beasiswa dari pemerintah Jepang yang namanya Monbusu atau Monbokakuso itu. Tetapi kadang-kadang di sana banyak sekali foundation yang kecil-kecil yang dia memberikan beasiswa. Nah, saya beberapa kali juga dapat beasiswa kecil-kecil dari Jepang, tapi tidak mengcover seluruh kebutuhan, ya sehingga tetap bahwa saya juga harus mencari alternatif lain. Saya dengan bekerja tadi, ya bekerja paruh waktu di Jepang. Dan ini juga saya kira dengan bekerja itu ya capek memang, tetapi saya melihat bahwa itu ada skenario Tuhan. Karena dengan bekerja itu maka Tuhan melatih saya untuk bekerja lebih keras. Karena saya harus meluangkan waktu untuk bekerja, di samping saya harus meluangkan waktu untuk belajar, ya belajar dan meneliti. Di samping itu dengan bekerja di Jepang itu kan kalau kita bekerja kan berinteraksi langsung dengan masyarakat Jepang. Yang itu kesempatan itu enggak semua mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri bisa merasakan. Karena dengan bekerja saya harus berinteraksi langsung dengan masyarakat kelas bawah lah istilahnya. Dengan mereka sehingga saya memahami betul culture-nya, budayanya, sistem kerja yang ada di mereka. Nah, ini modal juga buat saya. Banyak sekali pengetahuan dan belajar dari situ. Suka dukanya Prof sendiri saat menempuh beasiswa bagaimana, Prof? Ya, saat sekolah ya. Ya, saat. Ya. Jadi pada saat sekolah ya, saya kira kalau waktu saya S2 nggak terlalu banyak masalah karena full beasiswanya semua. Tapi waktu S3 memang ya kita harus betul-betul membagi waktu. Dan kadang-kadang pada saat kita menjalani itu merasa berat. Tetapi berat dan tidak itu tergantung pikiran kita juga. Kalau kita tuh berpikirnya positif, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan meskipun berat itu merasa tidak berat juga, ya merasa ringan juga. Dan saya selalu berpikir positif seperti itu. Selalu
selalu berpikir bahwa semua itu diskenario Tuhan dan Tuhan akan memberikan kita yang terbaik selama kita juga selalu berpikir positif, selalu bekerja profesional sebaik-baiknya. Jadi gitu. Jadi selama ini saya tidak pernah berpikir istilahnya saya dapat apa. Tetapi saya selalu berpikir saya mau mencoba bekerja sebaik-baiknya apa yang menjadi tugas saya. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Prof, untuk Mahasiswi apa mahasiswa? mahasiswa dan mahasiswi. Oh, mahasiswa dan mahasiswi. Nah, oke. Jadi begini, adik-adik semua mahasiswa itu dalam masa belajar sekarang. Maka yang terbaik adalah bagaimana menghabiskan waktu untuk belajar. Itu yang saya lakukan juga. Jadi saya waktu S1 itu saya ingat bahwa kos-kosan saya itu cuma untuk tidur dan mencuci baju. Ya, selebihnya saya habiskan di luar kos-kosan. Saya habiskan di kampus. Karena waktu itu kita tidak pernah bisa mendapatkan pengetahuan kalau nggak di kampus. Ya. Sekarang beda ya, sekarang ada internet, ada HP, ada macam-macam, bisa langsung membuka jurnal, buku-buku online. Zaman saya kan nggak ada online, nggak ada HP, nggak ada macam-macam. Sehingga kalau pengen dapat ilmu, adanya cuma di perpustakaan, membaca buku. Di samping itu juga, untuk meningkatkan kompetensi, yang paling penting itu sebenarnya adalah kemampuan leadership. Kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim, ya, kemampuan negosiasi. Ini kemampuan-kemampuan dasar ini biasanya tidak mudah kita temui dalam perkuliahan biasa. Tetapi kita akan mudah temui kalau kita aktif berorganisasi. Sehingga saya menyarankan belajar sebaik-baiknya di bidang akademik kita, tetapi juga habiskan waktu kita untuk berorganisasi. Nah, dengan demikian insya Allah kompetensi akademik muncul, kompetensi soft skill, leadership, communication skill, dan seterusnya juga bagus. Sehingga itu bekal utama buat kita nanti setelah lulus untuk terjun pada masyarakat. Saya kira itu. Baik, Prof. HMPSTI sendiri ini merupakan himpunan mahasiswa program studi teknologi informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Jadi di sini merupakan himpunan mahasiswa untuk berkembang bersama-sama, Prof. Ada nggak sih, Prof, ini tips-tips untuk mahasiswa saat mengikuti organisasi? Ya, berorganisasi itu menjadi sangat penting. Ya. Ikutlah organisasi untuk meningkatkan kapasitas kita. Waktu saya kuliah dulu, saya ikut banyak organisasi. Ya, saya juga waktu itu sempat menjadi sekretaris himpunan. Ya, sekretaris himpunan saya. Waktu itu saya terpilih jadi ketua himpunan mahasiswa itu. Cuman waktu itu meskipun dalam rapat itu saya jadi ketua, cuman waktu itu saya minta senior saya jadi ketua karena waktu itu saya belum waktunya lah, kira-kira begitu. Iya. Sehingga senior saya jadi ketua, saya sekretarisnya. Kemudian dari himpunan selesai, saya juga sempat jadi ketua BEM. Nah, waktu itu namanya Senat ya, sekarang BEM. Nah, ketua BEM juga. Saya juga aktif di pers mahasiswa. Nah, dengan di pers mahasiswa itu saya belajar menulis, ya, belajar membuat, menulis apa yang ada di pikiran kita dalam bentuk bahasa tulisan. Dan itu menjadi sangat penting bagi kita, fondasi bagi kita untuk meningkatkan soft skill kita, leadership kita, mengorganisasi orang, membuat tim, ya. Kemudian yang paling penting adalah kita harus bisa menjadi orang yang adaptif. Ya, culture question itu ya. Jadi jangan sampai kita shock culture. Dimanapun kita berada, kita harus bisa adaptasi. Ya, dengan culture itu. Sebab kalau kita tidak bisa beradaptasi, meskipun kita punya ide yang bagus, meskipun kita punya kapasitas kualitas yang bagus ya, tapi kalau kita shock culture, kita tidak bisa beradaptasi,
maka orang tidak akan pernah menerima kita. Ya. Kalau kita tidak diterima di dalam satu sistem, ya sudah, ide kita nggak akan pernah dipakai orang. Nah, itu menjadi penting bagaimana kita mampu beradaptasi pada semua lingkungan, itu menjadi bagian penting kita. Nah, kira-kira begitu. Dan itu bisa diperoleh dengan cara kita aktif di organisasi. Makanya ini ada HMPSTI luar biasa. Luar biasa. Itu harus ikut dan itu menjadi wadah bagi teman-teman untuk mengembangkan diri dan mengasah diri. Kan Prof sendiri mengikuti banyak organisasi nih Prof. Bagaimana Prof dulu itu bisa memanajemen waktunya? Ya, itu. Makanya saya sampaikan tadi yang di awal adalah habiskan waktu kita untuk belajar. Ya. Jadi waktu itu saya itu begitu subuh, habis sholat subuh selesai, saya langsung pergi dari kos-kosan ke kampus, ikut organisasi, belajar ke perpustakaan. Pulang itu biasanya jam 9 malam, kadang jam 10 malam gitu ya. Karena kadang-kadang organisasi mahasiswa itu rapatnya kayak malam-malam. Iya. Malam, tetapi tidak di kampus waktu itu. Karena sekarang kan di kampus sudah terbuka, udah ramai, nggak ada masalah. Waktu itu kan, waktu saya sekolah itu kampus masih sepi. Jadi kalau malam tuh kita nggak berani di kampus. Sehingga rapatnya kadang-kadang di tempat kos-kosan, ya, kemudian di kafe gitu kira-kira. Nah itu saya lakukan terus. Nah, adik-adik juga bisa mencoba seperti itu, ya, kurangin kegiatan-kegiatan yang sifatnya kurang bermanfaat. Misalnya nonton, jalan-jalan, terus kalau ngafe tapi tidak ada bahan untuk rapat, tapi ngafe hanya senang-senang, ngobrol, itu dihindari. Waktu kita itu pendek loh. Sekolah itu kalau D3 3 tahun, S1 4 tahun itu sangat pendek. Jadi manfaatkan, habiskan waktunya untuk belajar. Kiat-kiatnya seperti itu sih, ya. Nah, yang paling penting adalah memang kita harus mengorbankan banyak hal. Mengorbankan kenyamanan. Nah, betul. Kuncinya itu kalau kita itu tidak mau mengorbankan kenyamanan, maka kita tidak maju, tidak bergerak. Nah, jadi kalau kita sudah berani mengorbankan kenyamanan kita, insya Allah itu adalah tahapan tangga menuju meningkatkan kualitas kapasitas kita. Kira-kira begitu. Nah, waktunya misalnya hari libur, Sabtu, Minggu, itu teman-teman mungkin bisa rekreasi yang lain. Tapi saya tidak pernah, karena Sabtu Minggu justru tempat untuk aktif. Organisasi. Gitu kira-kira, dan itu habis. Jadi kalau jangan sampai kita hanya istilahnya rekreasi atau main kemana yang enggak tujuan. Kalau toh saya misalnya pergi ke suatu tempat itu pun dalam rangka organisasi. Baik Prof, terima kasih ya Prof atas waktunya untuk hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Selamat boleh Prof, say goodbye ke kamera dulu Prof. Ya.